Ingat, info ini mungkin belum berguna saat ini, tapi pasti berguna di kemudian hari. So, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Indonesia masih menempati posisi kelima negara dengan tingkat kelahiran prematur terbanyak di dunia. Hampir 1 juta bayi terlahir prematur setiap tahunnya. Lalu sudah cukupkah perhatian pemerintah untuk mengantisipasi hal ini? Berikut liputannya. Halo Healthy People, apa kabar? Kita ketemu lagi di vlog My Alkes. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai perawatan bayi prematur. Bayi yang lahir belum cukup bulan atau usia kehamilan kurang dari 37 minggu disebut bayi prematur dan biasanya akan dirawat di ruang NICU, NICU. NICU singkatan dari Neonatal Intensive Care Unit, adalah ruangan khusus untuk merawat bayi baru lahir yang mengalami masalah kesehatan. Di ruang ini, bayi dirawat dan dipantau selama 24 jam penuh. Tidak hanya bayi yang mengalami gangguan kesehatan, bayi prematur juga ditempatkan di ruang NICU selama beberapa waktu. Hal ini karena bayi yang lahir sebelum usia kehamilan 37 minggu berisiko mengalami beragam masalah kesehatan akibat kondisinya yang masih sangat lemah dan organ tubuhnya yang belum berkembang sempurna. Ketika dilahirkan, bayi harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan baru di luar rahim. Namun karena dilahirkan sebelum waktunya, bayi prematur biasanya belum siap untuk hidup di luar rahim dan menyesuaikan diri dengan lingkungan luar. Organ-organ tubuh bayi prematur juga umumnya belum berkembang secara sempurna, sehingga belum dapat berfungsi dengan baik. Itulah sebabnya mereka memerlukan perawatan khusus di ruang NICU. Beberapa alat medis yang terdapat di ruang NICU adalah pertama inkubator NICU, yaitu box transparan yang terbuat dari plastik keras dengan matras kecil di dalamnya sebagai tempat tidur bayi. Yang kedua adalah penghangat bayi untuk menjaga suhu tubuh tetap stabil. Yang ketiga adalah monitor untuk memantau tanda-tanda vital bayi. Keempat, alat terapi sinar, yaitu fototerapi, biasanya digunakan untuk mengatasi kondisi bayi kuning. Yang keempat adalah selang infus yang terpasang pada bayi sebagai saluran untuk memberikan obat dan cairan kepada bayi. Yang kelima, oksigen dan nasal kanul untuk bayi prematur yang masih bisa bernafas sendiri tanpa bantuan, tetapi membutuhkan oksigen tambahan. Selanjutnya, ventilator untuk membantu pernafasan bayi bila bayi prematur tidak bisa bernafas sendiri. Saat bayi masuk ruang NICU, biasanya akan dilakukan beberapa pemeriksaan, seperti tes darah, foto ronsen, CT scan, atau echokardiogram, sesuai dengan kondisi sang bayi. Beberapa hal yang dapat Healthy People lakukan selama di ruang NICU adalah yang pertama, menggendong bayi. Boleh tidaknya bayi prematur digendong oleh orang tua tergantung pada kondisi kesehatannya. Pada beberapa bayi prematur, terlalu banyak sentuhan bisa membuat bayi stres. Oleh karena itu, tanyakan dulu kepada dokter dan tenaga medis yang ada di ruang NICU. Boleh atau tidaknya Healthy People menggendong si kecil. Jika diperbolehkan, jangan lupa untuk mencuci tangan sebelum menggendong si kecil. Yang kedua adalah menyusui bayi. Umumnya, bayi prematur yang refleks hisapnya masih buruk atau memiliki gangguan kesehatan belum bisa menyusu langsung pada payudara ibu. Oleh karena itu, diperlukan bantuan selang makanan untuk menyalurkan ASI. Namun setelah kondisi si kecil membaik, dokter akan mengizinkan ibu untuk memulai menyusui si kecil secara langsung. Yang ketiga adalah mengganti popok dan memandikan bayi. Healthy People juga bisa meminta untuk ikut melihat saat popok si kecil diganti atau saat ia dimandikan. Namun hal ini juga bergantung pada kondisi si kecil. Yang keempat, menyentuh dan mengajak bayi bicara. Terlalu banyak sentuhan di awal perawatan bisa membuat bayi prematur stres. Namun setelah kondisi si kecil berangsur baik, Healthy People boleh membelai dengan lembut. Durasi perawatan bayi prematur di ruang NICU tidak dapat dipastikan. Hal ini tergantung pada kondisi kesehatan bayi. Si kecil bisa aja dirawat di NICU hanya selama 24 jam atau berhari-hari, bahkan berminggu-minggu sampai berbulan-bulan. Nah, Healthy People, demikianlah pembahasan kita kali ini. Kiranya bisa memberikan manfaat. Nantikan episode selanjutnya hanya di My Alkes, informasi kesehatan yang terupdate dan terpercaya. Salam sehat.